Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Eka Wideningsih. Saya dari kelas AGBB NIM 21945. Di sini saya akan menjelaskan tentang paragraf. Paragraf adalah inti penuangan buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat dalam paragraf tersebut. Mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama atau kalimat topik, kalimat penjelasan sampai pada kalimat penutup. Himpunan kalimat ini saling bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk suatu gagasan. Manfaat paragraf. Paragraf memiliki beberapa manfaat di dalam suatu tulisan atau karangan. Adapun manfaat paragraf adalah sebagai berikut. 1. Mengekspresikan gagasan. Maksudnya, paragraf dapat memberikan suatu gagasan atau perasaan melalui rangkaian kalimat yang disusun sehingga menjadi membentuk suatu kesatuan ide pokok. Yang kedua, menandai peralihan gagasan baru. Maksudnya, setiap tulisan atau karangan terdiri dari beberapa paragraf, dan di dalam setiap paragraf tersebut terdapat gagasan yang berbeda namun masih berhubungan dengan ide pokok. Yang ketiga, memudahkan menulis dan membaca. Maksudnya, dengan adanya paragraf, maka seorang penulis dapat lebih mudah dalam menuangkan gagasannya. Di samping itu, paragraf juga lebih mudah memahami ide pokok di dalam suatu tulisan bila penulisannya dibuat dalam paragraf yang baik. Keempat, membantu mengembangkan topik. Maksudnya, mengembangkan topik tulisan dalam bentuk yang lebih kecil akan lebih mudah disampaikan melalui pembagian paragraf. Yang kelima, mengendalikan variabel. Paragraf juga memudahkan penulis untuk mengendalikan variabel di dalam karangannya, sehingga lebih mudah dimengerti. Paragraf yang baik. Paragraf yang baik adalah yang memperhatikan unsur kepaduan, kesatuan, dan kelengkapan paragraf. Kepaduan paragraf. Dalam paragraf, dikenal istilah koherensi atau kepaduan. Setiap paragraf seharusnya berisikan kumpulan kalimat yang saling berhubungan satu sama lain secara padu, tidak berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain. Kesatuan paragraf. Setiap paragraf hanya mengandung satu gagasan utama yang diwujudkan dalam kalimat utama. Jika dalam suatu paragraf terdapat lebih dari satu gagasan utama, maka pembahasan dalam gagasan utama pada paragraf tidaklah berfokus pada apa yang ingin disampaikan. Maka, kumpulan kalimat tersebut bukanlah sebuah paragraf yang baik. Kelengkapan paragraf. Sebuah paragraf dapat dikatakan paragraf yang baik jika terdapat kalimat-kalimat penjelasan secara lengkap di dalamnya. Kalimat penjelasan berfungsi untuk menunjang kejelasan gagasan utama yang terdapat dalam kalimat utama. Ciri-ciri kalimat penjelasan yaitu berisi keterangan berupa klasifikasi, spesifikasi, penjelasan, contoh, dan lain-lain. Paragraf. Peletakan kata dalam kalimat pertama ke dalam sebanyak 5 spasi bagi jenis karangan yang biasa, menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat utama atau kalimat topik. Setiap paragraf menggunakan suatu kalimat topik dan selebihnya adalah sebuah kalimat pengembang yang memiliki fungsi untuk menjelaskan, mendeskripsikan, atau menerangkan pikiran utama yang ada dalam kalimat utama. Menggunakan pikiran penjelas yang dituangkan dalam kalimat penjelas. Kalimat penjelas tersebut mempunyai isi tentang detail-detail dari kalimat utama. Paragraf bukanlah sekumpulan dari kalimat topik. Paragraf hanya berisikan satu kalimat topik dan terdapat beberapa kalimat penjelas. Setiap kalimat penjelas tersebut berisi tentang detail yang spesifik dan tidak mengulang pikiran penjelas yang lainnya. Pengembangan paragraf. Paragraf dibangun oleh lebih dari satu kalimat.
Pengembangan paragraf adalah perincian dan pengurutan pikiran yang terpadu yang diwujudkan melalui penataan kalimat-kalimat. Penggunaan kalimat topik yang tepat akan memudahkan pembaca membuat ringkasan dari sebuah karya tulis. Kalimat-kalimat penunjang akan mengembangkan gagasan terdapat dalam kalimat topik. Dalam ringkasan kalimat-kalimat penunjang ini dapat diabaikan, oleh karena itu ada 3 persoalan yang tercakup di dalam, yakni 1. Kemampuan menentukan dan meletakkan kalimat topik secara tepat. 2. Kemampuan memerinci secara maksimal gagasan utama paragraf ke dalam gagasan bawahan. Dan 3. Kemampuan mengurutkan gagasan bawahan ke dalam suatu urutan yang teratur. Metode pengembangan paragraf dalam tulisan. 1. Sudut pandang. Untuk memperkaya sebuah uraian atau berita, kita dapat menguraikan hasil penyerapan panca indera kita. Sudut pandang akan memberikan seseorang, sebuah ruang, suasana, sebuah benda, atau perasaan. Dengan demikian, kita dapat membangun suasana hati membaca. 2. Contoh. Sebuah gagasan bisa menjadi jelas jika diperkuat dengan beberapa contoh atau ilustrasi. Contoh itu dapat pula diuraikan dalam sebuah narasi atau deskripsi yang kuat. 3. Klimaks atau anti-klimaks. Paragraf diawali dengan gagasan bawahan yang tidak terlalu penting, diikuti oleh kalimat-kalimat yang berangsur-angsur meningkat kepentingannya. Paragraf diakhiri oleh kalimat yang paling tinggi tingkat kepentingannya. Secara logis, perkembangan paragraf seperti ini disebut sebagai pengembangan paragraf yang induktif. Sebaliknya, pengembangan paragraf yang anti-klimaks dibangun oleh kalimat-kalimat yang berkurang kepentingannya. Paragraf ini akan diawali oleh kalimat yang paling tinggi tingkat kepentingannya, diikuti oleh kalimat-kalimat yang berangsur-angsur berkurang kepentingannya. Secara logis, pengembangan paragraf seperti ini disebut sebagai pengembangan deduktif. Keempat, definisi luas. Paragraf seperti ini biasanya menguraikan sebuah gagasan yang abstrak atau istilah yang menimbulkan kontroversi yang membutuhkan penjelasan. Jenis tulisan dalam paragraf seperti ini adalah eksposisi. Yang kelima, klasifikasi. Berbeda dari analisis atau uraian, pengembangan ini berusaha mengelompokkan berbagai hal yang dianggap memiliki kesamaan di dalam satu kategori. Dengan demikian, hubungan di antara berbagai hal itu menjadi jelas. Paragraf dengan pengembangan klasifikasi ini juga merupakan jenis tulisan eksposisi. Yang keenam, perbandingan dan pertentangan. Perbandingan dan pertentangan dapat digunakan secara bersamaan atau terpisah. Dalam perkembangan paragraf ini, unsur-unsur yang sama dari dua hal atau lebih diungkapkan dan diuraikan, diikuti dengan unsur-unsur yang membedakan dua hal atau lebih. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa perbandingan dan pertentangan itu dilakukan berdasarkan tolak ukur yang sama. Pengembangan paragraf itu merupakan sebuah cara agar pembaca sampai pada suatu penilaian relatif sama mengenai dua hal atau lebih. Analogi. Dalam pengembangan paragraf analogi, uraian didasarkan pada kesamaan dari dua hal atau lebih. Dua hal atau lebih dibandingkan secara sistematis untuk menemukan hal-hal yang sama. Hal dibandingkan dapat berasal dari kategori yang sama atau bahkan dari satu atau beberapa kelas yang berbeda. Jenis tulisan yang digunakan di sini adalah tulisan eksposisi. Yang ke-8, sebab akibat. Dalam paragraf ini diuraikan hal-hal yang menyebabkan suatu peristiwa terjadi atau sebaliknya. Diuraikan dahulu sebuah akibat, baru diikuti oleh penyebabnya. Jenis karangan yang digunakan di sini dapat berupa jenis, narasi, atau eksposisi. Yang ke-9, proses. Pengembangan paragraf ini menguraikan proses bagaimana sesuatu terjadi atau terwujud. Jadi, dalam pengembangan ini ada urutan dari tindakan-tindakan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu, atau urutan suatu peristiwa. Pengembangan paragraf ini juga dapat diisi dengan kalimat-kalimat yang menguraikan sesuatu ke dalam unsur-unsur yang membangunnya agar pembaca dapat lebih mudah memahami hal itu. Jenis karangan yang digunakan dalam pengembangan paragraf ini adalah eksposisi. 10. Umum khusus dan khusus umum.
Kedua cara pengembangan paragraf ini merupakan cara yang paling umum digunakan. Dalam pengembangan umum khusus, gagasan utama atau kalimat topik diletakkan di awal paragraf, diikuti oleh kalimat-kalimat yang mengandung gagasan bawahan secara logis. Pengembangan paragraf seperti ini disebut sebagai pengembangan deduktif. Dalam pengembangan khusus umum, gagasan utama diletakkan di akhir paragraf dengan sebuah kalimat kesimpulan. Paragraf diawali oleh kalimat-kalimat yang mengandung gagasan bawahan. Secara logis, perkembangan paragraf seperti ini disebut sebagai pengembangan paragraf yang induktif. Dapat pula dilakukan variasi dengan menggabungkan kedua jenis pengembangan paragraf ini ke dalam sebuah paragraf. Jadi, paragraf diawali dengan sebuah kalimat topik yang umum diikuti dengan kalimat-kalimat yang mengandung gagasan bawahan. Kemudian, paragraf diakhiri dengan sebuah kalimat topik lagi yang bersifat menyimpulkan. Dengan demikian, secara logis, paragraf dikembangkan secara deduktif dan induktif. Panjang paragraf. 1. Rangka atau struktur sebuah paragraf terdiri atas sebuah kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Dengan kata lain, apabila dalam sebuah paragraf tersebut lebih dari sebuah kalimat topik, paragraf itu tidak termasuk paragraf yang baik. Yang kedua, kalimat topik adalah kalimat yang berisi topik yang dibicarakan pengarang. Pengarang meletakkan inti maksud pembicaraannya pada kalimat topik karena topik paragraf adalah pikiran utama dalam sebuah paragraf. Kalimat topik merupakan kalimat utama dalam paragraf itu. Karena setiap paragraf hanya memiliki sebuah topik. Paragraf itu tentu hanya membuat satu kalimat utama. Kalimat utama bersifat umum. Ukuran keumuman sebuah kalimat terbatas pada paragraf itu saja. Ada kalanya sebuah kalimat hanya kita anggap umum akan berubah menjadi kalimat yang khusus apabila paragraf itu diperluas. Yang ketiga, panjang paragraf amat bergantung pada pikiran yang hendak dikembangkan. Sudah diuraikan bahwa dalam laras ilmiah, sebuah paragraf minimal dibangun oleh 3 buah kalimat, yakni kalimat pembuka, kalimat isi, dan kalimat penutup atau kalimat peralihan. Tentu saja, uraian itu berarti bahwa paragraf dapat dibangun oleh lebih dari 3 kalimat. Akan tetapi, harus diingat bahwa paragraf yang terlalu panjang membuat pembaca mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi dan memahami gagasan dalam paragraf. Selain itu, paragraf panjang akan memperlihatkan bahwa penulis itu tidak menguasai masalah yang hendak diuraikan. 4. Berapapun jumlah kalimat dalam paragraf, kepaduan dalam paragraf memegang peranan dalam menyajikan paragraf yang baik. Kepaduan dapat dirusak jika paragraf mengalami 1. Urutan pikiran yang menyimpang, 2. Pikiran yang tidak lengkap, atau 3. Pikiran yang ditumpukan. 1. Urutan pikiran menyimpang adalah kalimat-kalimat yang tidak ada kaitannya dengan pikiran utama atau kalimat yang menjelaskan hal lain di luar pikiran utama. Yang kedua, pikiran yang tidak lengkap adalah kalimat-kalimat yang tidak muncul dalam sebuah paragraf. Urutan pikiran yang tidak lengkap akan mengurangi kelompokan dan kebulatan paragraf. Yang ketiga, pikiran yang ditumpukan adalah tumpukannya gagasan dalam sebuah kalimat yang panjang. Dengan demikian, kalimat yang seharusnya terpisah dalam 2 atau 3 kalimat ditumpuk dalam satu kalimat panjang dalam satu paragraf. Untuk menghindari kesalahan di atas, hubungan logis antar kalimat dalam sebuah paragraf perlu mendapat perhatian. Kalimat-kalimat dalam paragraf dipadukan dengan kata sambung yang tepat. Berikut ini akan dibahas masalah berbagai kata sambung yang berfungsi menjaga kelogisan dalam paragraf. Hubungan logis antar kalimat. Hubungan logis dalam paragraf adalah rangkaian kalimat-kalimat yang ditata dengan baik dan masuk akal, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Dalam hubungan logis antar kalimat, pada dasarnya, kata sambung yang digunakan harus menunjukkan pengacuan ke kalimat terdahulu. Jenis paragraf depan: deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, narasi. Deskripsi. Paragraf deskripsi ialah paragraf yang menjelaskan kepada pembaca mengenai suatu hal seperti objek, gagasan, tempat,
atau peristiwa melalui perincian dan detail hal tersebut. Penulisan menggunakan ilustrasi untuk menjelaskan hal tersebut melalui keadaan, warna, rasa, atau kesan yang ada pada hal tersebut. Dengan kata lain, deskripsi ialah melukis atau memotret benda atau suasana dengan kata-kata. Langkah menulis paragraf deskripsi. Cari sebuah topik. Untuk menulis paragraf deskripsi dengan baik, pertama kali yang harus kalian lakukan ialah mencari topik yang bagus. Mempelajari dengan baik topik tersebut agar lebih mudah. Pada saat langkah awal ini, cara terbaik untuk mendapatkan ide topik yang akan diangkat atau ditulis dalam bentuk paragraf deskripsi ialah melihat apa yang ada di sekelilingmu. Coba berjalan-jalan di rumah, ruang tamu, sampai ke dapur. Lihat semua hal yang ada. Tentu, kalian akan mendapatkan hal atau objek yang baik untuk ditulis deskripsi. Sesuatu atau sepatu baru, tas kesayangan, meja belajar, dan lain-lain ialah ide menarik yang bisa ditulis secara deskripsi. Selanjutnya, pelajari objek yang sudah kalian dapatkan. Untuk mempermudah, coba ikuti beberapa pertanyaan berikut untuk mempelajari objek yang akan ditulis. Bagaimana rasa, suara, bau objek ini? Berapa ukurannya? Bagaimana bentuknya? Berapa beratnya? Apa warnanya? Bagaimana kondisinya? Kembangkan terus pertanyaan lanjutan sampai kalian benar-benar memahami objek tersebut. Langkah menulis paragraf deskripsi. Rancanglah sebuah paragraf deskripsi. Setelah kalian memilih sebuah topik dan telah mengoleksi beberapa detail topik tersebut, kalian sudah siap untuk menyusun paragraf deskripsi dengan merancang paragraf deskripsi secara kasar. Tulis saja topik utamanya dan semua detail yang telah kalian ketahui. Revisi paragraf deskripsi. Kini saatnya kalian merevisi paragraf kasar yang telah kalian tulis. Konsentrasi saja pada penyusunan gambaran detail yang kalian buat. Apakah kalimatnya sudah jelas, logis, dan setiap detail dapat tersusun dengan baik? Eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan karangan yang menyajikan sejumlah pengetahuan atau informasi. Ciri-ciri paragraf eksposisi. Berikut ini terdapat beberapa ciri-ciri paragraf eksposisi antara lain sebagai berikut. Memaparkan definisi atau pengertian. 2. Memaparkan langkah-langkah metode atau cara melaksanakan suatu kegiatan. Yang ketiga, dari awal sampai akhir berupa pemaparan. Yang keempat, bersifat tidak memengaruhi. Yang kelima, disertai bukti, data, contoh, gambar. Yang keenam, pembaca memperoleh informasi sejelas-jelasnya. Ketujuh, penutup menegaskan kembali. Ke-8, bahwa bermakna denotasi atau sebenarnya. Ke-9, fakta dipakai sebagai alat kontribusi. Langkah menyusun paragraf eksposisi. Langkah menyusun paragraf eksposisi antara lain sebagai berikut. 1. Menentukan topik atau tema. 2. Menetapkan tujuan. 3. Mengumpulkan data dari berbagai sumber. 4. Menyusun kerangka karangan sesuai dengan topik yang dipilih. 5. Mengembangkan kerangka menjadi karangan eksposisi. Persuasi. Paragraf persuasi merupakan paragraf yang mengandung ajakan atau bujukan kepada pembaca supaya melakukan atau mengikuti apa yang dituliskan dalam paragraf tersebut. Paragraf persuasi dibuat menurut pemahaman atau asumsi bahwa setiap pandangan atau pendirian umat manusia dapat berubah-ubah. Paragraf persuasi memiliki tujuan, yakni untuk memengaruhi atau mengajak pembaca supaya percaya dan melakukan apa yang telah ditulis dan disampaikan penulis di dalam paragraf, supaya pembaca percaya. Apakah menyusun paragraf narasi? 1. Menentukan tema. 2. Mencari sumber atau bisa berupa buku, acara televisi, artikel-artikel di internet, dan lain-lain. Yang ketiga, membuat dan mengembangkan kerangka tulisan. Yang keempat, menggunakan alur yang tepat dalam pengembangan tulisan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.